Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Masih dalam rangkaian pembahasan doa Bapa Kami, di mana pada episode yang lalu kita membahas mengenai Bapa. Siapakah Bapa, seperti apakah Bapa, dan kenapa kita memanggil Bapa dalam doa kita. Dan saat ini kita lebih berbicara mengenai alamat Bapa yang ada di surga. Mungkin dalam kehidupan kita ada Bapa di tempat ini, ada Bapa di tempat itu, dan harus spesifik, harus jelas Bapa yang ada di dalam surga. Dan ini akan dibahas tentunya bersama dengan hambanya Pendeta Ezra Soru. Dan juga pemirsa, kita seringkali bertanya, di manakah kalau kita berdoa? Yesus pernah mengulas bahwa orang Farisi berdoa di pojok-pojok jalan, di pasar-pasar dengan berteriak dan lain sebagainya. Nah, di manakah kita berdoa dan mengapa kita berdoa seperti itu? Apakah kita harus masuk ke kamar, tutup pintu, kunci pintu, dan hanya kita saja yang ada di ruangan dikala kita berdoa? Di dalam episode ini juga akan dibahas. Untuk itu pastikan Anda tidak kemana-mana dan sampai akhir dari program ini Anda tetap bersama dengan kami di program Ku Tahu Yang Kupercaya. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bahwa program Ku Tahu Yang Kupercaya boleh kembali hadir di hadapan Anda. Saya Pendeta Ezra Soru, juga bersuka cita karena bisa membagikan kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan buat saudara sekalian. Dan saudara-saudara, kita sedang membahas doa Bapa Kami. Beberapa hal tentang doa Bapa Kami sudah disampaikan. Kalau saudara mempunyai pertanyaan seputar itu, jangan ragu untuk bertanya kepada kami, kirimkan SMS ke nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Demikian juga Anda yang membutuhkan dukungan doa, tim Pijar TV bersedia untuk berdoa, mendukung Anda dalam doa. Silakan kirimkan pokok doa Anda juga ke nomor HP yang sama yang ada di layar kaca Anda. Saudara, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari doa Bapa Kami. Dalam episode sebelumnya kita baru membahas kata pertama, yaitu kata Bapa. Dalam episode ini kita akan membahas kata yang kedua, tapi masih ada hubungan dengan kata yang pertama, yakni Bapa Kami. Ini yang akan kita bahas dengan tekanan lebih utama kepada kata kami ini. Kalau saudara masih mengingat dalam episode yang membahas soal latar belakang mengapa muncul doa Bapa Kami, saya mengajarkan bahwa ada motivasi yang salah dalam doa. Di mana orang Yahudi pada waktu itu berdoa, mereka ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, maka pada jam-jam doa mereka sengaja membawa diri mereka
untuk ada di tikungan-tikungan jalan, di pasar-pasar, tempat-tempat umum, supaya ketika mereka berdoa, orang melihat mereka dan memberikan pujian kepada mereka. Bukan doa itu sendiri yang mereka senangi, tapi pujian yang muncul akibat berdoa itu yang mereka senangi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kritik. Dan pada waktu Tuhan Yesus kritik praktek doa seperti itu, motivasi doa seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan kata-kata dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata kamar di situ itu menggunakan kata tamion, ya. Dan kata tamion ini artinya satu ruang kecil berbentuk segi empat, dan itu biasanya mengacu kepada kamar pribadi, di mana tidak boleh sembarang orang masuk ke dalamnya. Ya, itu tamion. Makanya di dalam Alkitab Basic Bible English, di dalam Alkitab Indonesia dibilang, masuklah ke dalam kamarmu. Tapi Alkitab Basic Bible English dipakai kata your private room. Suatu ruangan privatmu, ruang pribadimu. Nah, sekarang saudara lihat ya. Kalau saya mau berdoa, saya masuk ke ruangan privat saya, ruangan pribadi saya, di mana tidak boleh sembarang orang masuk. Sekarang ada siapa di sini? Di dalam ruangan ini? Saya sendirian ada di sini. Ya. Lalu saya berdoa kepada Bapa di surga. Berarti di sini ada saya sendirian di sini berbicara kepada Bapa yang di surga. Di dalam Alkitab Contemporary English Version dikatakan, when you pray, go into a room alone. Waktu kamu mau berdoa, ya, masuklah ke kamarmu sendirian. Kalau sekarang orang ini sendirian di kamar, dia berdoa kepada Bapa dan dia menyapa Bapa, dia nyapa bagaimana? Bapakku yang di sorga. Kan cuma dia sendirian. Mestinya begitu kan? Mestinya dia bilang Bapakku yang di surga. Seorang namanya Sylvie Smith, dia mengatakan bahwa bagi kita berdoa adalah satu pernyataan mengenai kepribadian kita secara suci. Sulit sekali untuk menyertakan orang lain di dalamnya. Kita akan dapat menyatakan bahwa doa itu adalah terutama soal perseorangan dibandingkan dengan sekumpulan soal manusia. Semakin hilang doa perseorangan itu, semakin hilang pula jiwa dan kekuatannya. Oleh karena itu kita ingin memulai doa kita dengan Bapakku dan bukan Bapak kami. Dan ini cocok dengan ini. Kan saya sendirian kepada yang di surga, ya sudah, saya menyebut Bapakku. Tapi aneh ya, justru di dalam doa ini bagaimana? Bukan Bapakku, tapi Bapak kami. Ya, bukan Bapakku, tapi Bapak kami. Pak, saya mau tanya, Pak. Tadi Bapak singgung bahwa doa itu sebaiknya di tempat yang sepi. Tapi saat ini ada banyak ibadah-ibadah di gereja, ada penyembahan yang hingar bingar, lalu juga ada lampu-lampu yang terang, lalu juga ada alat musik dengan suara yang menggelegar seperti itu. Nah, jadi ini jadi ambigu, Pak, jadi membuat bingung gitu, Pak. Apakah benar katanya bahwa itu lebih mendatangkan hadirat Allah? Apakah hadirat Allah dipengaruhi oleh lampu? Apakah hadirat Allah dipengaruhi oleh musik?
Kalau memang demikian, maka orang-orang zaman dulu nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Di sini kita bisa lihat kebanyakan kita ini dengan kata lain membantu Tuhan dalam pengurapannya, dalam kehadirannya, dan lain sebagainya, sehingga terkadang muncul satu rekayasa secara psikologis, lalu kita menyebutnya sebagai hadirat Tuhan. Apalagi sekarang peranan musik ya. Begitu orang bernyanyi, apalagi di ujung dari lagu itu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Wah, musik masuk tuh, bass juga, saudara rasa apa? Bulu badan berdiri ya. Waktu bulu badan berdiri, orang diurapi Tuhan. Hadirat Tuhan turun, oh haleluya. Tiba-tiba listrik mati. Begitu listrik mati, bulu badan turun lagi. Berarti hadirat Tuhan hilang. Nah, ini yang kadang-kadang kita menciptakan situasi-situasi atau kondisi-kondisi psikologis, lalu kita mengklaimnya sebagai pekerjaan Roh Kudus. Padahal pekerjaan Roh Kudus tidak terikat dengan rekayasa psikologis semacam itu. Nah, penggunaan lampu-lampu dengan musik-musik tertentu, ya, dengan praktek-praktek yang lain, kadang-kadang mau merekayasa ini. Saya beri contoh ya. Dulu saya ikut satu persekutuan doa. Pada waktu semua sudah penyembahan, pemimpinnya datang bisik sama saya, Esra, saya mau tumpang tangan sama orang sana. Tolong kamu ambil kipas angin, di setel yang paling slow, paling pelan. Waktu saya tumpang tangan, kamu arahkan kipas angin dari jarak sekian ke arah dia sana. Ya, saya lakukan saja. Waktu itu masih bodoh-bodoh. Jadi, hamba Tuhan itu pergi. Permisi Pak ya. Oh, haleluya. Haleluya, dia goyang-goyang. Begitu baru saya bawa kipas angin. Rasa apa dia? Rasanya kayak sudah dijamah begini, baru ada angin datang, sepoi-sepoi. Ini betul-betul ada urapan. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba saya matikan? Dia nggak rasa apa-apa lagi. Nah, kebanyakan kita justru menciptakan suasana-suasana semacam ini dengan dalam tanda petik seperti kita mau membantu Tuhan untuk hadir dan semua orang merasakan kehadirannya. Saya kira itu cara yang tidak benar. Itu bukan berarti saya anti musik loh. Gereja saya pun pakai musik full band. Ya. Bukan berarti anti lampu. Di gereja saya juga banyak lampunya. Ya. Tapi kami tidak, itu hanya membantu untuk pujian, menyanyi, dan untuk penerangan, tapi tidak mau membuat sebuah rekayasa sehingga orang merasa bahwa mereka sedang dijamah Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Kalau saudara membaca sumber-sumber yang berbicara dalam ilmu-ilmu psikologis, bahkan juga di dalam sumber-sumber yang berbicara mengenai faktor-faktor demonis, pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap. Sekarang banyak orang bilang, kalau orang sampai tumbang itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi saudara, setan pun bisa menumbangkan orang. Saudara baca di Alkitab itu kan, ada orang kerasukan itu kan dibanting-banting juga. Tapi kalau bukan Tuhan, kalau bukan setan, ada faktor lain, yaitu psikologis. Musik membawa kita tuh masuk pada satu suasana trans. Dan pada waktu orang sudah di suasana trans sedemikian rupa, hal apa saja bisa terjadi. Ya. Dan karena itu maka dengan mudah orang bisa ditumbangkan hanya dengan membawa dia kepada suasana trans. Nah, itu yang saya mau kita berhati-hati. Jangan sampai kita merekayasa suatu kondisi psikologis lalu kita mengklaimnya sebagai pekerjaan Roh Kudus. Ingat, beribadah kepada Tuhan tidak boleh mengabaikan akal budi. Tapi kebanyakan kita sekarang ini kalau sudah masuk hadirat Tuhan artinya jangan pakai otak. Ayo, jangan pakai otak, jangan pakai otak, jangan pakai otak. Ya, ingat ya. Kalau kita beda kita dengan binatang itu kita diberi akal budi. Ya, binatang tidak.
Jadi kalau ada orang suruh jangan pakai otak kita, jangan pakai akal budi kita, itu sama dengan dia mau menyuruh kamu jadi lebih binatang, jadi lebih binatang, jadi lebih binatang. Tidak. Peranan akal budi tidak boleh dibuang di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tapi akal budi kita ditundukkan di bawah terang firman Tuhan. Kalau saudara menikmati hadirat Tuhan waktu ada musik, ada lampu-lampu, bisa? Bisa. Tapi ketika lampu mati dan musik mati, saudara tidak lagi merasakan hadirat Tuhan itu, kita jadi tanya hadirat macam apa yang saudara rasakan. Tapi kalau ada lampu, ada musik, saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Nggak ada lampu, nggak ada musik juga, nggak ada pengaruh, tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Silakan. Itulah pekerjaan Tuhan yang sejati, tanpa perlu direkayasa dengan segala macam hal yang apapun. Ya, jadi memang bukan berarti tidak boleh pakai musik loh. Pakai musik silakan, mau pakai lampu silakan, tapi ingat bahwa jangan kita sengaja membuat supaya orang seolah-olah merasakan hadirat Tuhan. Motivasi itu yang penting, ya. Jadi saya tetap tidak anti, tapi itu harus menjadi peringatan bagi kita supaya jangan sampai jatuh kepada aspek seperti itu. Nah, saya kembali kepada poin kita. Kalau orang ini masuk dan dia ngomong dengan Tuhan, mestinya dia Bapakku. Tapi bukan itu yang terjadi dalam doa Bapa kami. Mari kita hitung doa Bapa kami. Berapa kali muncul kata kami di sana? Coba Matius 6, 9-13. Kita hitung sama-sama ya. Matius 6, 9-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Satu ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. 5. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 7. Dan janganlah membawa kami 8. ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 9. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Seluruh doa Amin. Bapa kami ini ya, tidak ada satu kata aku atau ku, tidak pernah ada. Tapi 9 kali kata kami dari awal sampai akhir, kami dalam bentuk jamak. Ya. Saya kutip kata-kata dari William Barclay. Dia bilang begini, doa Bapa kami tidak mengajar kita berdoa Bapakku, melainkan Bapa kami. Kalau kita perhatikan maka kita temukan satu hal yang penting, yaitu bahwa di dalam doa Bapa kami ini tidak terdapat kata-kata aku, padaku, bagiku, untukku. Memang benarlah kalau dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyingkirkan kata-kata itu dan menggantinya dengan kata-kata kami, pada kami, bagi kami, dan untuk kami. Apa arti semua ini? Nah, saya kembali berikan kata-kata Barclay. Dia bilang, artinya adalah Allah bukan milik seseorang secara eksklusif. Ungkapan Bapa kami dengan jelas dan tegas menghilangkan egoisme dan kepentingan diri seorang pribadi. Doa ini tidak ada kata aku, padaku, bagiku. Ini dengan kata lain mau ngajar kita bahwa doa mestinya tidak boleh egois. Doa tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Sylvester Smith, Tuhan bukan hak milik perseorangan. Tuhan adalah kepunyaan setiap orang. Dia bukan Tuhanku sendiri. Dia bukan hanya Tuhan saudara. Dia Tuhan kita bersama. Dia bukan Bapak bangsa Yahudi. Dia bukan Bapak bangsa Yunani. Dia Bapak kita. Dia bukan dari timur. Dia bukan dari barat. Dia Tuhan dan Bapak kita bersama. Lalu Smith melanjutkan, siapa yang sungguh-sungguh hendak belajar doa Bapa kami, dia harus rela meniadakan keakuannya. Dalam doa Bapa kami, keakuan kita dengan segala hak dan keinginannya sudah disalibkan. Ya, sudah disalibkan. Jadi dengan kata lain, Yesus ingin katakan bahwa dengan masuknya seorang ke tamion atau ruang pribadinya
orang itu hanya memang sendirian dengan Tuhan, tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan hanya menjadi milik saya sendiri. Ini luar biasa. Tuhan adalah Bapa bagi segala anak-anaknya. Karena itu walaupun seorang anak telah mengunci kamarnya, dia tidak pernah bisa mengunci Tuhan untuk dirinya. Tuhan adalah milik bersama dari anak-anaknya. Dia adalah Bapakmu, Bapakku, dan karenanya menjadi Bapa kita bersama atau Bapa kami bersama. Kalau begitu maka doa saya nggak boleh hanya melulu untuk saya. Tapi seringkali kita ini berdoa ini hanya untuk diri sendiri ya. Oh Tuhan, kesehatanku Tuhan, pekerjaanku Tuhan, makanku Tuhan, pakaianku Tuhan, rumahku Tuhan, bisnisku Tuhan, semua ku. Tentu saja tidak salah berdoa untuk itu ya. Karena aku pun termasuk di dalam kami. Karena di dalam kami ini ada aku, ada engkau. Maka berdoa untuk aku boleh. Tapi kalau hanya berdoa untuk aku dan lupa engkau, maka ini menjadikan doa kita berat sebelah. Dan hanya menyampaikan seluruh kebutuhan pribadi dan tidak mengikut sertakan orang lain. Kadang-kadang ada orang berdoa juga untuk orang lain, tapi dia baru mau berdoa untuk orang lain kalau ada hubungan dengan dia. Misalnya, Tuhan, pacarku, istriku, suamiku, orang tuaku, anakku. Ya dia mau berdoa untuk orang lain karena ada ku-nya di dalam. Tapi bagaimana kalau tidak ada ku di dalam? Masih nggak dia mau berdoa? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak orang berdoa itu secara egois. Saudara pikirkan kembali setiap doa saudara. Apakah sekian lama saudara berdoa secara egois? Bahkan doa yang kelihatan paling rohani pun bisa jadi egois. Saya pernah baca cerita ya, ada orang Arab, ya, lalu ada orang India, ada orang Israel. Mereka rebutan tanah. Tanah punya siapa ini? Arab, India, Israel. Yang paling ngotot Arab sama India. Lalu Arab marah. Arab berdoa, ya Tuhan, musnahkan si India ini. India juga tidak kalah galak. Tuhan, hancurkan si Arab ini. Tuhan, musnahkan India. Tuhan, hancurkan Arab. Musnahkan India, hancurkan Arab. Orang Israel bilang, Tuhan, hamba tidak minta apa-apa. Kabulkanlah permohonan kedua sahabat hamba ini. Ya. Artinya apa? Kalau Tuhan Arab bilang, musnahkan dia dan Tuhan kabulkan, habislah India. Hancurkanlah Arab. Kalau Tuhan kabulkan, habislah Arab ini. Sudah, tanah sudah, dua musuh habis. Tinggal dia apa? Ini dia. Kelihatannya rohani sekali kan? Aku tidak minta apa-apa Tuhan, kabulkanlah permintaan mereka. Ya, rohani sekali, tapi egois. Seringkali dalam permintaan kita yang paling rohani pun, egoisme kita bisa sangat menonjol di sana. Karena Allah itu bukan hanya Bapakku, Dia juga adalah Bapa kami, maka buanglah semua yang berpusat pada diri sendiri di dalam doa-doa kita. Jangan hanya manfaatkan Allah demi keuntunganmu sendiri, tapi tidak membawa saudara-saudara yang lain di dalam doa-doamu. Sekarang saya tanya, berapa banyak saudara yang berdoa untuk tukang ojek supaya tidak kecelakaan? Bukan hanya berdoa untuk tukang ojek yang mana saudara pesan, bukan. Itu memang saudara, kan itu Tuhan berkati tukang ojek ini kan pada saudara di belakang. Wajar. Tapi berapa yang berdoa untuk semua tukang ojek di kota ini supaya aman, tidak celaka?
Rasanya susah ya. Berapa banyak yang berdoa supaya para guru bisa mengajar murid-murid dengan baik, walaupun gurunya siapa tidak kenal. Ya. Berapa banyak yang berdoa untuk para dokter supaya bisa bertugas dengan baik dan tidak lakukan malpraktek dan bikin diagnosa salah, lalu akhirnya bikin banyak orang jadi rugi. Berapa banyak orang yang berdoa untuk Pak Polisi supaya jangan pungli, ya, untuk pengacara supaya menangani kasus dengan adil, hakim supaya dengan adil. Kalau hakim tidak adil kita kutuk dia, tapi berapa banyak yang berdoa supaya hakim-hakim bisa bertugas dengan adil. Pernahkah ada saudara yang berdoa untuk orang yang belum pernah dengar Injil? Ya. Pernahkah berdoa untuk petani di sawah, nelayan di laut? Pernahkah berdoa untuk para bandar narkoba supaya bertobat? Pernahkah berdoa supaya suami istri yang rencana cerai, batal cerai? Pernahkah berdoa untuk para mahasiswa teologi yang sedang studi, bahkan yang saudara sendiri tidak kenal? Pernahkah berdoa untuk para koster di gereja supaya tugas dengan baik, jangan curi duit kolekte? Ya. Pernahkah berdoa untuk orang lain dalam doa Anda secara seimbang dengan kebutuhan Anda atau tidak? Jikalau orang-orang itu adalah orang-orang percaya, maka dia saudaramu, sama dengan engkau, punya Bapa yang sama, ya. Maka persaudaraan di dalam Kristus harus membuat kita datang kepada Allah tidak membawa urusan kita sendirian, tapi bahkan membawa urusan orang lain. Itulah sebabnya minta makan bukan hanya untuk makan diri sendiri, tapi berilah makanan kami. Minta ampun bukan untuk diri sendiri, tapi ampunilah kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti bukan hanya diri saya yang dimasukkan di dalam permintaan-permintaan itu, tapi orang lain juga. Doa tidak boleh egois. Ada anak-anak kecil di sekolah minggu yang lagi lomba ya peringatan ulang tahun gereja, lalu mereka ada acara lomba balap-balapan lah, mobil-mobilan lah. Masuk final, beberapa orang masuk. Ada satu anak namanya Adi masuk juga. Sekarang lomba mau dimulai, semua peserta sudah siap. Mana si Adi? Gak ada. Guru cari semua, mana si Adi? Tahu-tahu Adi muncul dari belakang gedung sana. Lalu guru tanya, Adi dari mana? Buat apa? Adi lagi habis berdoa, ibu. Adi doa apa? Pasti Adi berdoa supaya Adi yang menang. Teman-teman kalah nggak? Ya? Adi bilang, tidak ibu. Kenapa? Rasanya tidak adil kalau saya berdoa supaya Tuhan pro saya dan membuat saya menang dan mengalahkan teman-teman saya. Terus adik berdoanya gimana? Adik cuma minta, Bapa di surga, kalau adik kalah, Tuhan tolong supaya adik jangan menangis. Amin. Kalau kita lagi lomba, kita doa gimana? Tuhan tolong supaya kami nyanyi suara bagus, grup sana jelek. Supaya kami tidak salah dan mereka salah, supaya kami juara. Itu gambaran-gambaran dari doa yang egois. Kalau saudara sekian lama berdoa secara egois, doa Bapa kami mengajar saudara untuk membuang egoisme saudara. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan berarti salah kalau berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk diri sendiri perlu dan benar, karena aku termasuk di dalam kami. Tapi tidak boleh hanya aku, dan lupa yang sebelah. Ya, saya mau tanya Pak, maaf. Tadi Pak Ezra sebutkan bahwa doa itu nggak boleh egois kan Pak. Tapi kira-kira doa seperti apa yang perlu dinaikkan oleh orang-orang yang punya pekerjaan yang ada hubungan dengan musibah yang dialami oleh orang lain? Misalnya pemilik bengkel, tukang tambal ban, atau pengusaha peti mati mungkin Pak. Nah, bagaimana mereka harus berdoa supaya usaha mereka laris tuh Pak? Orang bengkel hidup kalau ada kendaraan orang yang rusak, bukan? Ya. Tukang tambal ban baru dapat duit kalau ada yang bannya bocor.
tukang jual peti mati. Baru hidup kalau ada orang mati. Terus waktu mereka mau doakan bisnis mereka ini kira-kira bagaimana? Tuhan, ini peti mati ini sepi nih loh, ya. Sudah 2 bulan nggak ada yang beli ini Tuhan, atau gimana nih? Tuhan tolong kalau bisa ada yang almarhum lah. Tuhan tolong supaya kalau bisa ini hari ada yang mati. Ada yang mati atau ada yang bannya bocor, ada yang kendaraannya rusak. Rasanya kalau doa gitu jadi egois ya. Nah, kita boleh berdoa bukan supaya orang mati. Orang mati tekan tanpa kita doa juga tiap hari ada yang mati kan. Jadi kita tinggal berdoa, Tuhan yang sudah mati-mati itu, ya Tuhan berilah berkat bagi hamba-Mu melalui keluarganya yang cari peti mati di sini. Jadi bukan saya yang membuat mereka mati, memang mereka sudah mati. Ya, bukan saya yang berdoa supaya bannya bocor, tapi kalau ada yang bocor, Tuhan bisa atur sehingga bocornya 10 meter dari tempat saya, ya. Atau yang bengkelnya atau yang kendaraannya rusak ketemu bengkel saya. Tuhan berkati saya dengan cara seperti itu, tapi jangan berdoa supaya kendaraan orang rusak, ya, bannya bocor atau orangnya mati. Jadi doa tetap, biarpun usaha kita, bisnis kita ada hubungan dengan musibah orang lain, tapi itu tidak harus membuat kita jadi egois di dalam doa. Pak, boleh tanya? Ya, ya. Ini menarik yang tadi, kita punya hubungan, Bapak bilang kan di beberapa acara yang lalu, ya. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Kita berarti boleh berdoa dengan secara pribadi. Ya. Ini banyak gereja yang menekankan doa korporat. Nah, bagaimana dengan itu, Pak? Doa memang sifatnya pribadi ya. Tapi kan juga doa bersama juga kan nggak ada larangannya. Ya. Ingat jemaat mula-mula itu salah satu cirinya adalah mereka hidup dalam persekutuan dan salah satu hal yang di dalam itu adalah doa. Ya, coba Pak bisa lihat Kisah pasal 2 ayat 42. Kisah pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ada kata persekutuan di sana. Dan lalu ada menyusul kata doa, sehingga kita boleh anggap bahwa jemaat mula-mula juga hidup di dalam persekutuan doa. Jadi bukan cuma doa pribadi, tapi juga doa bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Coba lihat kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 19. Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada kata 2 orang sepakat. Kelihatannya itu persekutuan doa. Jadi bukan hanya dirinya, tapi yang seorang lagi. Jadi mereka 2 bersama-sama berdoa, sepakat dalam satu permintaan. Tuhan mengabulkan. 3 orang sepakat boleh? Boleh. 1000 orang sepakat boleh? Bukan hanya boleh, malah lebih bagus lagi. Ya, maka itu menunjukkan bahwa persekutuan doa di tengah-tengah jemaat itu juga sesuatu yang penting. Dan kadang-kadang kita juga bisa perlu saling mendukung dalam doa. Seseorang bisa share bebannya sehingga didukung atau didoakan oleh teman-teman yang lain. Itulah sebabnya doa juga tidak terikat jarak. Dan karena itulah kami juga dari Pijar TV mau juga mendukung saudara-saudara dalam doa. Itulah sebabnya saya selalu bilang, kalau saudara pemirsa di rumah punya beban doa, pergumulan yang saudara sendiri juga doakan dan mau didukung, saudara boleh mengirimkan pokok doa kepada kami. Ada nomor HP di layar kaca ini, silakan SMS pokok doa saudara di sana dan kami akan doakan. Tapi ingat, jangan mengirimkan pokok doamu di sini dan kami berdoa untuk saudara dan saudara tidak berdoa. Ya. Kami bukan perantara saudara dan Tuhan. Ini hanya kita semua punya status yang sama, tapi saling mendukung.
Maka kami berdoa, saudara sendiri harus berdoa. Dan seperti saya bilang kemarin, jangan menganggap ada orang-orang sakti yang Tuhan mau dengar, tapi yang lain tidak. Ya, jangan mengklasifikasikan ada pendeta kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kalau pendeta A yang khotbah pasti manjur lah. Ya, tidak. Bukan pendeta yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Pendeta terkenal macam apapun, kalau Tuhan nggak jawab, ya sudah. Atau Tuhan tidak kabulkan, tidak kabulkan. Ingat Paulus itu kurang iman apa? Tapi dia berdoa untuk duri dalam daging. Tuhan bilang, cukup. Kasih karuniaku padamu. Ya. Tapi bahkan ada orang yang kelihatannya sudah putus asa ya. Di kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Kalau ini tergoyang nih, saya belum bangun, yang lain sudah duluan. Kayaknya nggak ada harapan. Tapi Tuhan angkat tilammu. Ada orang yang yakin, punya iman kuat seperti Paulus. Doanya malah nggak dikabulkan. Ada orang yang putus asa dan pesimis kayak begitu. Tapi kalau Tuhan mau, jadi. Jadi jawaban doa, dikabulkannya doa, itu bukan pada manusianya, tapi kepada Tuhannya. Kalau Tuhan mau, pasti bisa. Kalau Tuhan tidak mau apa? Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan, jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Saya tertarik dengan kata-kata tulisannya Pak Bigman Sirait itu ya. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu sanggup untuk tetap percaya biarpun gunung tidak berpindah. Itu luar biasa tuh. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Mujizat terjadi. Puji Tuhan. Tapi ternyata didoakan-doakan tidak sembuh-sembuh juga. Mati. Asal percaya. Puji Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tolong, Tuhan kabulkan, puji Tuhan. Tuhan tidak kabulkan, puji Tuhan. Karena ada banyak hal kebaikan yang datang di balik doa yang tidak dijawab. Ada mitologi Yunani. Seorang dewi namanya Dewi Aurora. Ini dewi di kayangan. Ini mitologi Yunani. Saya nggak ajar dongeng, cuma ilustrasi. Ya, nah, Dewi Aurora ini kan di kayangan ini punya hidup kekal. Lalu dia mandi di bumi ini, ketemu seorang laki-laki namanya Titorus. Jatuh cintalah Aurora kepada Titorus, kepengen nikah. Lalu dia bilang kepada Dewa Kepala, saya mau nikah dengan Titorus. Dewa Kepala bilang nggak bisa. Kenapa? Kita ini kalangan dewa, punya hidup yang kekal. Mereka manusia, fana, tidak bisa menikah. Tapi karena Aurora ngotot, Aurora bilang begini, kalau begitu dengan kuasamu, bikin saja dia memiliki hidup kekal. Kenapa tidak bisa? Karena didesak, akhirnya Dewa Kepala setuju memberikan hidup kekal kepada Titorus. Maka turunlah Aurora dari kayangan dan menikah dengan Titorus. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan sakitlah Titorus. Sakitnya sedemikian rupa sampai nggak bisa jalan lagi. Makan saja nggak bisa, minum saja nggak bisa, permisi mau buang air juga nggak bisa. Sengsaralah si Aurora ini merawat suaminya. Tapi tunggu-tunggu mati, nggak bisa mati. Kenapa? Karena sudah diberi hidup kekal. Waktu itu Aurora sadar bahwa dia minta Titorus diberikan hidup kekal, tapi lupa minta awet muda. Jadi ini makin hari makin tua, makin sengsara, makin nggak bisa bikin apa-apa, tapi nggak bisa mati. Waktu itu dia sadar, dikabulkannya permohonannya sebenarnya bukan berkat, tapi malah petaka. Maka saya pernah berkhotbah, saudara, bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan kita yang sanggup jawab doa maupun yang sanggup tidak jawab doa. Ada bapak-bapak yang tidak sanggup menolak permintaan anak, bukan? Nggak sanggup itu.
Bapak minta kue dikasih, Bapak minta sepeda dikasih, Bapak minta pesawat dikasih, Bapak minta helikopter dikasih, Bapak minta narkoba dikasih. Semua dikasih mencelakakan anak. Ini Bapak yang buruk karena tidak sanggup menolak permintaan anak. Tapi Bapak kita baik. Kalau dia mau kasih, sanggup. Tapi dia juga sanggup untuk tidak kasih. Itu dalam sekali itu. Ya, bersyukur punya Tuhan yang mampu menolak permohonan kita. Kalau dia terima setiap permohonan dan kabulkan semua, banyak kita yang susah dan sengsara. Tapi dia baik, dia tahu apa yang baik bagi kita. Dia ngatur yang baik untuk kita, yang tidak baik tidak kasih. Kalau dia mau, apa susahnya? Seorang ibu punya pengalaman doa yang unik. Dia biasanya kalau mau doa, minta, kalau sakit, dia ambil pulpen tulis, Tuhan saya sakit, tolong sembuhkan. Lalu dengan kertas itulah dia berdoa. Kalau dia misalnya ya butuh duit 100.000, Tuhan beri saya duit 100.000. Satu kali saudara, dia nggak punya beras. Dia mau minta beras pada Tuhan. Ambillah pulpen. Di kertas sepotong ini di pen, Tuhan beri saya beras 10 kilo. Amin. Waktu dia berdoa tidur malam, mimpi. Tuhan datang bilang, nak, ambil kertas itu, bawa ke toko depan. Ada toko Cina di sana yang jual beras, kasih dia di sana. Bawa kertasmu. Dia yakin bahwa itu suara dari Tuhan. Besok pagi bangun, ambil kertas doa ini, bawa ke Om Baba di depan. Mau beli beras. Nih. Si Baba lihat, Tuhan, saya minta beras 10 kilo. Aneh sekali ini orang beli. Tapi muncul pikiran nakal dia. Ya, okelah, baiklah. Mari kita, ini kelihatannya kertas doa ya. Mari kita lihat seberapa berat doamu ini. Dengan kertas semacam ini, berapa beras yang bisa kau bawa pulang. Saudara tahu timbangan tuh ya, timbangan konvensional yang ada pemberatnya tuh. Kasih seimbang. Semua pemberat diturunkan, diganti sama kertas doa. Berapa bisa kamu bawa pulang, berapa biji beras? Kira-kira berapa biji? Ditaruhlah di situ kertasnya, lalu dia ambil beras. Ini kalau seimbang kan ini ya. Tak. Berapa biji? Ini nggak bergerak. 1 genggam nggak bergerak. Dia ambil lagi. 2 nggak bergerak. 3 nggak bergerak. Setengah kilo tidak bergerak. 1 kilo tidak. 2, 3, 4, 5 tidak bergerak. 6, 7, 8, 9, 10 tidak bergerak. Malulah dia. Dan lama-lama beras saya habis. Dalam keadaan malu dan marah, terpaksa dia ambil beras 10 kilo, diisi di kantong, pulang sana. Dan ibu janda itu pun pulang. Om Baba heran, ada apa ini? Dia periksa baik-baik, ternyata timbangan rusak. Ya, timbangan rusak, tapi janda itu sudah bawa pulang beras. Tuhan kalau mau tolong, apa susahnya? Gampang bagi Tuhan. Saudara, saya pernah kekurangan uang untuk bayar cicilan mobil saya. Sudah jatuh tempo. Besok harus bayar. Jangankan bayar cicilan mobil, untuk ngisi bensin pun saya nggak ada uang. Saya butuh 2.200.000 untuk cicil mobil dan 100.000 untuk ngisi bensin. Tapi hari itu nggak ada, besok harus. Dan kalau saya nggak isi bensin malam ini atau besok pagi, saya nggak jalan. Jalan-jalan cemas, ini bensin habis. Saya pergi ke radio, siaran radio. Habis siaran radio, mau pulang, ada orang sudah nunggu saya di situ. Saya, siapa ya? Dia perkenalkan diri. Dia bilang, Pak, saya hanya datang ke sini hanya mau minta terima kasih. Kenapa? Karena saya ini seorang pemabuk kelas berat. Saya pernah minum mabuk sedemikian rupa sampai tidak bisa pulang. Teman-teman tidak ada yang mau bawa pulang saya. Malah mereka buang saya di kebunnya orang. Begitu dibuang di kebun orang, rupanya ada rumah kebun, ada tukang jaga kebun di situ. Pas tukang jaga kebun itu
memutar siaran radio Pak Esra. Dan pada waktu itu Pak Esra berkhotbah, suruh pemabuk-pemabuk bertobat dan terima Yesus. Dan hari itu pun dalam keadaan mabuk saya terima Yesus. Ya saya bilang, waktu terima itu sadar nggak? ya. Dia bilang, waktu itu memang saya setengah-setengah sadar Pak, tapi saya masih dengar jelas apa yang Pak Esra ngomong. Dan sampai hari ini, itu 3 bulan yang lalu, saya bergumul dan sampai sekarang. Bahkan cium minuman keras saja rasanya memuntah. Saya datang ke sini hanya mau terima kasih Pak. Gara-gara Bapak khotbah di radio itu, sekarang saya terlepas. Saya bukan lagi pemabuk. Terima kasih Pak. Sebagai bentuk terima kasih Pak, saya ada sedikit berkat buat Pak. Dia berilah, dia pergi. Saya pulang sampai rumah, buka 2.300.000. 100-nya pakai beli bensin, 2,2 pakai cicil mobil. Pas. Saya pikir-pikir kalau Tuhan mau tolong kita apa susahnya? Ya kan? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak selamanya mau mengabulkan. Kalau itu tidak baik bagi kita, dia tidak kabulkan. Tapi menurut saya baik. Iya, menurut kamu baik, tapi menurut Tuhan tidak baik. Begitu tinggi rancangan Tuhan daripada rancangan kita. Ya. Nah, karena itu saudara, marilah kita kembali kepada poin kita, berdoa, tapi jangan bersifat egois. Doa Bapa kami mengajar kita untuk menyertakan orang lain pun di dalam doa kita. Ada yang mau bertanya? Pak, boleh tanya lagi Pak? Ya. Ini tadi Bapak nggak singgung sih, cuma saya tertarik tentang doa puasa Pak. Ya. Apakah doa puasa lebih berkuasa daripada doa pribadi? Daripada doa yang lain? Daripada doa yang lain? Apakah doa puasa ini lebih berkuasa dari doa yang lain? Banyak orang anggap begitu ya? Iya. Memang harus diakui bahwa di dalam Alkitab ada orang-orang yang berdoa puasa dan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Banyak contoh itu ya. Nah, tapi saya kira seperti saya bilang ya, saya selalu bilang kalau menafsirkan ayat Alkitab tidak boleh hanya lihat 1-2 ayat. Harus melihat seluruh Alkitab dan ditafsirkan bersama-sama. Mari kita lihat data. Pertama adalah ada orang yang doa puasa, ya, dia doa puasa dan doanya dikabulkan. Mari kita lihat, jangan hanya stop sampai di situ. Kita lihat fakta lain. Apakah ada orang yang doa puasa tapi tidak dikabulkan? Ada nggak? Daud. Coba mari lihat 2 Samuel 12. Dua Samuel 12 ayat 16. 12 ayat 16. Ya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ya, jadi ini berkaitan dengan anaknya ya. Anak hasil dia dengan Betsheba itu. Anak ini sakit ini, hampir mati nih. Dan Daud masuk dan doa, puasa, bahkan puasa dengan tekun. Sekarang lihat ayat 18. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Nah, mati. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ya, cukup sampai di situ. Ya, saudara lihat, waktu anak itu sakit, Daud doa, puasa. 7 hari setelah itu, mati. Doa puasa Daud dikabulkan? Tidak. Sekarang yang ketiga. Apakah ada doa
yang tidak pakai puasa dan dikabulkan? Banyak, ya. Saya kasih satu contoh saja ya. Lukas 1 ayat 7 dan 13. Lukas 1 ayat 7. Ini kasusnya orang tuanya Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Apakah mereka doa puasa untuk dapat anak? Nggak dikatakan apa-apa di situ, tapi dikabulkan. Mari kita lihat bersama-sama semua data ini. Ada yang doa puasa dikabulkan, ada yang doa puasa tidak dikabulkan, ada yang nggak puasa kok dikabulkan. Kira-kira bikin kesimpulannya bagaimana? Dikabulkan atau tidaknya satu doa tidak tergantung pada puasanya. Tapi ya kehendak Tuhan terakhir. Doamu kalau salah dan tidak sesuai kehendak Tuhan, pakai puasa pun nggak bisa. Tapi kalau memang Tuhan menghendakinya, kamu nggak puasa pun dapat. Nah terus kalau begitu kita tanya, loh terus apa gunanya puasa? Lalu terus kenapa sampai yang ini puasa dikabulkan, yang ini nggak dikabulkan? Gini, nggak ada penjelasan di Alkitab soal itu ya. Ini saya menafsirkan bahwa orang kalau puasa, kelihatannya dia memberi waktu lebih banyak, bikin konsentrasi lebih banyak, mengabaikan semua aktivitas rutin, dan dia fokus berdoa pada Tuhan. Pada saat dia fokus semacam ini, tahu-tahu apa yang dia minta memang cocok dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan mengabulkannya. Jadi bukan pada puasanya, tapi pada konsentrasi waktu dan banyak yang dia berikan dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau saya doa puasa, nggak ada ya di Alkitab kasih tahu kita cara puasa bagaimana ya. Makanya orang tanya saya pun saya tidak bisa, saya hanya menceritakan bagaimana saya melakukan itu, tapi tidak harus diikuti. Mau ikut boleh, tidak ikut tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi sampai jam 6 sore, saya lalu menentukan tiap jam saya harus berdoa. 7, 8, 9, 10. Nah, jam 6 ini misalnya mulai saya mesti pertama nyanyi puji Tuhan, baca Alkitab, renungkan Alkitab, lalu bawa pokok doa. Jam 7 saya kembali lagi nyanyi, baca Alkitab, doa. 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 Berarti pada hari ini saya berdoa sangat banyak. Tuhan ajarkan kita ketekunan. Banyaknya doa kalau tidak sesuai kehendak Tuhan pun Tuhan nggak jawab, nggak kabulkan. Tapi pada saat saya berdoa sebanyak ini, dan kalau itu ternyata cocok dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkenan mengabulkan. Karena itu tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa doa puasa lebih berkuasa dari doa yang lain. Harus perhatikan semua fakta. Jangan hanya lihat ayat-ayat tentang puasa lalu dikabulkan. Nah, ini lebih berkuasa. Jangan, ada banyak fakta lain yang harus kita perhatikan dari dalam Alkitab. Itu namanya mengeluarkan ajaran Alkitabiah, itu harus begitu. Kalau kita mau selidiki soal puasa, lihat seluruh ayat Alkitab yang ada hubungan dengan puasa, ditafsir bersama-sama. Kalau kita misalnya mau bicara soal bunuh diri, lihat seluruh ayat yang berhubungan dengan bunuh diri, jangan hanya satu ayat. Nah, kebanyakan orang adalah pakai satu ayat, ditafsir kemana-mana, lupa bahwa nabrak ini, nabrak itu, nabrak ini. Makanya saudara, kalau saya nanggapi orang, ya, yang ngajar-ngajar aneh-aneh itu, seringkali pakai ayat. Kalau sudah tidak pakai ayat, ya sudah, ngapain mau dipercaya. Tapi yang pakai ayat, pertama kita nguji caranya. Kalau ada si khotbah begini, ada ayat gini,
Gampang cara ngatasinya. Pertama, pikir, apakah ada ayat yang bertentangan dengan yang diajarkan atau tidak? Mikir seluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya seringkali temukan, oh dia ngomong gini, tapi ada ayat begini. Dia ngomong gini, tapi ada ayat begini. Dia ngaku pergi ke neraka, lihat setan siksa-siksa orang berdosa di sana. Tapi ada ayat yang bilang, Wahyu 20 ayat 10 bilang, nanti setan masuk neraka nanti. Lalu setan juga bilang, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Apakah engkau, Yesus, mau menyiksa kami sebelum waktunya? Engkau mau menyiksa kami? Setan tahu dia akan masuk neraka, tapi dia disiksa. Tapi anehnya ini orang khotbahnya kok dia lihat setan menyiksa. Ah, ini pasti salah nih. Dia sudah berkhotbah atau menafsir tabrak ayat yang lain. Kedua, ngecek waktu dia nafsir ayat dasar dia nafsir benar apa tidak? Dia perhatikan konteks atau tidak? Misalnya orang khotbah 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Coba tolong satu orang baca. Ya, Pak, coba 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oh, supaya kamu menjadi kaya? Oh, haleluya. Tuhan mau kita kaya. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh miskin. Kita ini anak raja loh. Mana ada anak raja miskin? Miskin itu mempermalukan Tuhan. Kita harus kaya. Ayatnya di mana? Tuh, 2 Korintus 8 ayat 9. Cara mengatasi begini gampang. Pertama, carilah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang Kristen pun ada yang miskin dan susah. Banyak itu. Bahkan Tuhan Yesus saja bilang anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tapi langkah kedua, kuliti ayat yang dia pakai. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9, dia lupa. Itu ayat 9 itu. Mari mundur sedikit. Coba lihat ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayo, kayanya kayak apa yo? Kayak kemurahan. Kalau duit, ayat 2 itu bilang apa? Sekalipun mereka sangat miskin, ini miskin duit ini, tapi mereka kaya kemurahan. Berarti orang sana juga, kalau kekayaan duniawi miskin, tapi soal kemurahan itu kaya. Kaya kemurahan itu bagaimana? Murah hati ya. Apa itu murah hati? Menurut Pendeta Raprap, murah hati itu artinya hatinya murah. Yang murah itu gampang didapat. Jadi kalau ada itu murah hati, hatinya gampang saya dapat. Kalau hati gampang didapat, isi dompet gampang didapat enggak? Gampang. Tapi kalau hatinya mahal, dompetnya nggak akan keluar. Tapi kalau hatinya sudah didapat, dompetnya juga mudah didapat. Maka ada kemauan, kerelaan memberi. Ada banyak orang kaya duit, tapi miskin kemurahan. Tapi orang-orang di sini, ya, miskin duit, tapi kaya kemurahan. Kayak apa lagi? Coba lihat ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang Jadi kudus. mereka mau pelayanan. Terus ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Kaya segala sesuatu apa? Dijelaskan. Dalam iman. Kaya iman. Dalam perkataan. Kaya dalam perkataan. Dalam pengetahuan. Kaya dalam pengetahuan. Dalam kesungguhan untuk membantu. Kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu kaya terhadap dalam kami. kasih. Ya. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih Kaya ini. dalam pelayanan kasih. Lalu ayat yang ke-9. Inilah pendapatku Ayat tentang 9. hal itu. Maaf. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
Sebab ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti kaya apa yang dibicarakan di ayat 9? Kaya bukan kaya duit. Kaya dalam iman, kaya dalam kemurahan, kaya dalam pelayanan kasih. Itu maksudnya. Tapi kenapa nafsir sembarang? Tidak mengerti penafsiran, tapi juga menafsir ayat, nabrak ayat yang lain. Itu yang banyak kekacauan di Kristen kan begitu. Apalagi baca Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan padamu. Ini semua nih, termasuk helikopter. Ya. Lupa konteksnya. Yesus bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Lihat burung-burung di udara, bunga di padang. Karena itu, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Semua mana? Makan, minum, pakai. Kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan pada kamu. Semua apa? Makan, minum, pakai. Helikopter nggak ada. Ya, tapi coba lihat pengkhotbah masa kini, comot ayat, disikat sembarang saja, dan itu menyesatkan begitu banyak orang yang tulus hatinya hanya agak bodoh sehingga ditipu. Ya, jadi ingat, kalau memahami satu ajaran harus lihat semua ayat. Karena itu jangan hanya lihat ayat yang puasa dikabulkan, lihat juga yang puasa tidak dikabulkan ada, yang nggak puasa dikabulkan ada juga. Maka kesimpulannya adalah bahwa dikabulkannya doa tidak tergantung pada puasa atau tidak puasa, tapi tergantung pada kehendak Tuhan. Puasa adalah tindakan kita memberikan waktu dan konsentrasi lebih banyak untuk membawa pergumulan pada Tuhan. Apakah Tuhan mau jawab atau tidak? Ya terserah Tuhan. Oke? Ya, baik saudara yang terkasih, kalau saudara juga di rumah masih mempunyai pertanyaan seputar apa yang sedang kita bahas ini atau tentang doa, jangan khawatir, kirimkan pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar kaca, juga termasuk pokok doa saudara. Saudara boleh kirimkan dan tim Pijar TV dengan senang hati akan mendoakan saudara. Nah saudara, sekarang kita sudah belajar doa Bapa kami ya. Mari kita bergerak maju. Bapa, yang kedua, Bapa kami, lanjutannya, yang di surga. Wah, ini dua kata saja panjang ya. Tapi itu menunjukkan bahwa firman Allah punya kekayaan luar biasa. Sekarang kita bicara yang di surga. Ini menunjukkan bahwa ada tempat yang namanya surga. Karena itu kalau orang tidak percaya ada surga, mending stop jadi orang Kristen. Ya, ada tempat yang namanya surga dan Allah ada di surga. Allah memang ada di surga, tapi karena Allah itu maha hadir, maka kita tidak boleh berpikir bahwa Allah hanya ada di surga. Tapi dia ada di seluruh tempat. Mari coba lihat 2 Tawarik 2 ayat 6. 2 Tawarik pasal 2 ayat 6. 2 Tawarik pasal 2 ayat yang ke-6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Berarti Tuhan ini begitu besar. Allahu Akbar. Ya, lebih besar dari langit yang mengatasi segala langit. Lalu Yeremia 23:24. Yeremia 23:24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi Tuhan ini tidak dibatasi oleh tempat. Artinya Tuhan memang ada di surga, tapi Tuhan tidak dibatasi oleh surga. Tuhan tidak hanya ada di surga, tapi dia ada memenuhi seluruh langit dan bumi. Nah,
Saudara-saudara, terkait dengan doa yang kita pelajari ini, masalahnya doa ini bukan hanya bilang Bapa kami, tapi ada Bapa kami yang di surga. Waktu kita belajar soal Bapa, ingat, ini hubungan keakraban, kedekatan, dan karenanya kita tidak boleh takut. Jangan takut datang kepada Allah, karena Allah itu adalah Bapa kita. Tidak boleh takut. Tapi saudara, ada orang yang tidak takut, saking tidak takut jadi kurang ajar. Dia lupa Allah itu Bapanya, tapi dia lupa bahwa Bapa itu ada di surga. Dan surga menggambarkan suatu kemuliaan, kebesaran, ketinggian dari Allah yang berbeda dengan bumi ini. Dia Bapa kita, tapi ingat, itu bukan Bapa di bumi, Bapa di surga. Jangankan Bapa di surga, Bapa di bumi saja kita tidak boleh kurang ajar kok. Menurut hukum Taurat, kalau ada anak yang membangkang dan kurang ajar terhadap orang tua, dihukum mati. Ya. Maka di sini kita harus bisa melihat bahwa antara Bapa dan di sorga harus berimbang. Kalau orang hanya melihat bahwa Allah itu di surga, bukan Bapa, dia akan datang dengan ketakutan kepada Allah. Tapi kalau dia hanya lihat Allah itu Bapa dan bukan di surga, maka dia akan datang dengan kurang ajar. Maka dua ini perlu berimbang. Dia adalah Bapamu, tapi ingat, dia juga adalah Bapa di surga. Ini menarik. Kebenaran ini harusnya menuntun kita kepada sikap hormat, sikap yang tertib pada waktu kita datang berdoa kepada Tuhan. Menghadap manusia saja kita hormat ya, adalah aneh kalau tidak menghormat kepada Allah. Berapa banyak orang yang dalam kebaktian di gereja sedang doa atau khotbah, HP bunyi, langsung angkat dan terima di situ. Itu kurang ajar itu. Tidak sadar bahwa dia sedang bicara dengan Bapa yang di surga atau sedang mendengar Bapa yang di surga bicara. Ada mungkin yang tidak rencana begitu tapi lupa silent, makanya bunyi. Ya kalau sudah begitu ya segeralah dimatikan. Bukannya dimatikan, ngomong lagi. Saya pernah sementara khotbah, saudara. Orang telepon bunyi, langsung angkat, ngomong dia. Saya berhenti khotbah. Saya tidak mau khotbah. Habis dia ngomong, saya bilang, jemaat kita tunggu, tadi saya berhenti karena ada bos besar di sana yang ngomong. Itu sikap kurang ajar. Saudara seperti itu, saudara bertobat. Karena Bapa itu memang Bapamu, tapi dia Bapa yang di surga. Saya ingat satu cerita tentang Billy Graham. Dia orang punya waktu untuk berdoa. Dan dia masuk berdoa. Dia sudah pesan kepada orang yang di situ, pembantunya mungkin, saya mau berdoa, jangan diganggu. Dan dia berdoa. Sementara berdoa, pintu diketok, permisi Pak, ada telepon. Marahlah dia, saya sudah bilang lagi berdoa, jangan diganggu. Tapi Pak, tapi apa? Yang telepon ini presiden. Ingat, Billy Graham itu orang yang hamba Tuhan yang juga menjadi penasihat sejumlah presiden Amerika pada masa lampau. Yang telepon ini presiden. Billy Graham bilang pada presiden, saya lagi bicara dengan raja di atas segala raja, suruh tunggu. Kalau kita, jangankan presiden, lurah telepon saja, ya, kita bisa tinggalkan Tuhan. Itu kurang ajar kepada Tuhan. Allah sebagai Bapa kita secara pribadi,
itu baru, konsep itu baru ada dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, konsep Allah sebagai Bapa memang ada, tapi dia tidak pernah menjadi Bapa pribadi, Bapa kolektif, Bapa seluruh bangsa Israel. Tapi konsep Bapa secara pribadi itu konsep PB di dalam Kristus. Allah menjadi Bapa kita secara pribadi. PL itu milik Israel, milik bersama. Nggak ada orang yang menjadi Allah itu Bapakku. Tidak. Dan saudara-saudara, dalam zaman perjanjian lama, kalau sampai orang kurang ajar kepada Tuhan, itu bahaya sekali. Ya, Tuhan menyatakan kekudusannya secara luar biasa dalam zaman perjanjian lama, dan setiap pelanggaran akan kekudusannya itu akibatnya fatal. Coba mari kita lihat gambarannya. Keluaran 20 ayat 18 dan 19. Keluaran 20 ayat 18 19. 18-19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Takut sekali Israel pada Allah. Jangan kami bicara mati. Coba bayangkan ya, mereka kalau bicara dengan Allah mati. Sekarang coba pikir, kalau Allah yang bicara dengan kita dan kita bicara dengan orang lain, Allah bicara dengan kita dan kita ambil HP dan bicara dengan orang lain, gimana? Bisa mati itu. Kalau dalam zaman perjanjian lama, kekudusan Allah begitu ditekankan sehingga dia menghukum dengan keras setiap orang yang melanggar kekudusannya. Ulangan pasal 4 ayat 11. Ulangan 4 ayat yang ke-11. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Tuhan di atas gunung, gunung menyala sampai ke pusar, sampai ke tengah langit. Ulangan 5 ayat 22-24. Ulangan 5 ayat 22 sampai 24. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya itu pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Saudara lihat, Allah dalam perjanjian lama di atas gunung, gunung menyala. Siapa yang tidak takut? Israel takut. Ya, Yesus waktu ada di dunia, dia tampil tidak beda dengan kita. Tapi Yesus yang sudah naik ke surga, itu mengalami pemuliaan yang begitu luar biasa. Ya, tidak kalah hebat dengan Bapa di dalam perjanjian lama. Waktu dia menampakkan diri kepada Paulus di Kisah pasal 26 ayat 13-15 itu dikatakan, Paulus bilang bahwa pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Nanti di ayat 15 dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus. Berarti Yesus pun tampil dari surga dengan cahaya yang lebih terang dari matahari. Berarti di surga itu kemuliaan begitu luar biasa. Yohanes melihat satu penglihatan di surga berkenaan dengan Tuhan yang ada di surga. Mari lihat Wahyu 1 ayat 13-16.
Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanan di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Nah, ini Yesus. Saudara lihat ya, matanya bagaikan nyala api, suaranya bagaikan desau air bah, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kemuliaan yang luar biasa. Ini jelas beda waktu Yesus di bumi. Kalau dia di bumi model begini, nggak ada yang berani salibkan dia, ya. Tapi dia sampai di surga. Kadang-kadang membayangkan ini, saya terhibur karena melihat orang-orang agama lain sering menghina-hina Yesus kita, tuh rasanya marah. Tuhanmu kok pakai kolor di tiang jemuran. Waktu kadang-kadang mendengar olok-olokan begitu, saya bilang, Tuhan cepat datanglah, ya, cepatlah, aku mau lihat. Ada yang bilang begini, saya sendiri berdosa, saya siap bertanggung jawab. Kalau memang Yesus itu Tuhan, saya siap bertanggung jawab. Kalau memang saya harus masuk neraka, saya akan terima dengan lapang dada. Orang itu tidak tahu apa-apa. Saudara lihat, kenapa Yesus kok ketakutan sampai berkeringat darah di Getsemani? Kenapa? John Calvin mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia jelas ketakutan karena dia telah melihat tsunami murka Allah yang sedang bergerak dan akan dia terima beberapa jam lagi. Yesus anak Allah saja takut terhadap murka Allah. Siapakah kamu yang bisa berdiri dengan lapang dada? Oh Tuhan, cepat datanglah. Biar mereka lihat, hanya Tuhan memang belum datang-datang. Tapi itu menunjukkan bahwa bicara surga, itu bicara kemuliaan luar biasa. Dan kalau Bapa kita itu Bapa di surga, itu Bapa yang mulia luar biasa. Kalau Bapa itu mulia, kenapa kita tidak hormat? Kalau Bapa itu mulia, kenapa kita kurang ajar waktu berbakti? Kalau Bapa itu mulia, kenapa kita tidak betul-betul fokus waktu kita datang beribadah kepada Dia? Karena itu semua yang berlaku secara tidak baik di dalam kebaktian, ya, lebih sibuk dengan urusan saudara sendiri pada waktu ada firman Tuhan, marilah kita menghormati Bapa kita yang di sorga, terutama pada waktu kita berdoa. Ada yang mau bertanya? Pak, ya. Apakah boleh menggunakan lilin sewaktu kita berdoa, dalam berdoa? Boleh kalau untuk penerangan. Mungkin waktu berdoa ada baca saat teduh, buku saat teduh, boleh. Kalau tidak pakai lilin kan nggak baca, nggak dilihat, ya. Tapi bolehlah, tapi jangan atau hindarilah pemikiran-pemikiran bahwa ada sesuatu yang sifatnya magis di dalam lilin itu. Jangan, ya. Kalau hanya untuk penerangan, oke. Sama seperti tadi, kalau musik oke. Tapi jangan menciptakan suatu suasana psikologis supaya merasakan hadirat Tuhan. Jangan. Kalau saya misalnya hanya matikan semua lampu, mau pakai lilin saja, ya, supaya lebih teduh, supaya bisa konsentrasi, oke. Tapi jangan untuk menciptakan kondisi psikologis, ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah sepanjang tujuannya dan motivasinya benar, ya. Ada lagi? Pak, ya. Kalau begitu, apakah saya bisa dikatakan tidak menghormati Tuhan ketika saya berdoa tidak memakai pakaian atau baju? Tergantung sikon. Kalau orang di rumah sakit habis operasi nggak boleh pakai baju, boleh doa? Boleh. Kalau orang nggak ada baju,
Kalau doa harus pakai baju, maka orang nggak ada baju, nggak bisa doa. Ya, jadi boleh. Tapi kalau misalnya kondisinya normal, ada baju di situ, ya sebaiknya dipakai saja. Itu bukan hanya masalah dengan Tuhan, tapi juga kalau misalnya ada baju tapi saya tidak mau pakai baju dan itu dilihat orang juga, itu bisa jadi batu sandungan. Ingat ya, sesuatu bisa saja benar pada diri sendiri tapi menjadi salah. Seperti Paulus bilang, makan daging berhala tuh boleh nggak? Paulus bilang nggak ada berhala di dunia ini kok. Makan saja. Tapi jadi makan daging itu di persembahan berhala tuh makan saja. Tapi kalau saya makan, terus ada orang yang lemah imannya di situ, terus dia lihat, kok orang Kristen kok gini ya? Karena lemah iman dan lemah pengertian, akhirnya saudaraku yang lemah iman itu akhirnya menjadi tersandung. Maka Paulus bilang, aku tidak akan makan daging lagi. Padahal makan daging itu bukan berdosa pada dirinya sendiri. Ya. Karena itu maka sama dengan hal itu juga. Selalu dipertimbangkan juga bahwa pada saat kita melakukan hal-hal di mana ada banyak orang. Sekarang doa itu ya, ada yang kemarin atau dalam episode yang lain ada yang tanya, doa itu apakah harus tutup mata? Saudara, kadang-kadang kalau saya doa makan sendirian, tidak ada orang lain, saya nggak tutup mata. Pada waktu lihat makan begini, kayak lihat-lihat aja. Tapi hati dan konsentrasi saya betul-betul pada Tuhan. Amin, makan. Tapi kalau ada orang lain, saya nggak mau begitu. Nanti mereka bilang, pendeta ajar kita doa makan, pendeta saya nggak berdoa. Jadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau ada orang lain, saya pakai secara normal, berdoa, tutup mata, dan makan. Tapi kalau saya sendiri, ngapain saya bisa perlu tutup mata kalau saya bisa konsentrasi? Kalau tidak bisa konsentrasi, tutup mata. Karena kalau saudara lihat mie, ayam goreng begini, tidak bisa konsentrasi mau berdoa, ini kan mata lihat sih, lebih baik tutup. Ya, tapi kalau bisa konsentrasi, silakan. Tapi harus diperhitungkan, jangan sampai menjadi batu sandungan. Karena kadang-kadang kita berpikir, kamu menghadap manusia saja, kalau tamu di rumah kan kamu merasa perlu pakai baju ini dengan bagi Tuhan. Tidak. Kalau kondisi tertentu, habis berenang mau doa. Atau habis berenang, tahu-tahu orang curi baju saya, mau doa, Tuhan bagaimana ini? Kan boleh, tanpa baju. Ya, jadi hal-hal itu perlu diperhitungkan. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, saudara-saudara, kita sudah melihat Bapa kami yang di sorga. Nanti kita dalam episode-episode selanjutnya, kita akan membahas terus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sampai amin. Ya, nah ikuti terus pelajaran ini. Kalau perlu berusahalah supaya jangan absen, jangan kehilangan satu episode. Karena ini pelajaran penting sekali untuk melengkapi kita dengan satu konsep doa yang benar, kekayaan rohani yang begitu banyak terkandung dalam doa ini. Saudara di rumah, kalau punya pertanyaan, kirimkanlah pertanyaan saudara ke Pijar TV. Ada nomor HP di layar kaca Anda, silakan kirimkan ke sana. Juga pokok-pokok doa yang saudara ingin untuk didukung dalam doa, kirimkan itu juga. Dan satu hal juga adalah bahwa program ini, Ku Tahu Yang Ku Percaya juga, saya sering menyebutnya ini adalah program dari pemirsa untuk pemirsa. Ini untuk pemirsa di rumah, pelajaran-pelajaran ini. Tapi dari pemirsa, kenapa? Karena program ini sesungguhnya dibiayai dari uang yang berasal dari para pemirsa. Ada orang-orang yang cinta Tuhan, cinta kebenaran, dan tidak egois supaya kebenaran itu hanya milik mereka, tapi mau supaya lebih banyak orang dapat kebenaran ini. Mereka membiayai program ini dengan uang mereka. Saudara juga boleh ambil bagian dalam pembiayaan program ini. Ada nomor rekening di layar kaca Anda. Anda boleh berikan persembahan seberapapun kerelaan Anda. Kalau Anda punya kekayaan dalam kemurahan, Anda murah hati, Anda juga boleh pakai uang Anda untuk kemuliaan Tuhan. Dan persembahan Anda akan sangat berguna bagi pemberitaan firman Tuhan sampai kepada banyak orang. Saya Pendeta Esra Soru undur diri dari hadapan Anda. Tuhan memberkati Anda sekalian dan salam terang bagi Indonesia.
Anda pasti sudah mendapatkan berkat dengan pembahasan mengenai doa Bapa Kami yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Esra Soru. Anda sudah mengerti ya mengapa Tuhan mengajarkan kita berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan menguncinya sehingga terjadi keintiman antara kita dengan Tuhan kita. Dan biarlah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga firman itu akan benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan kita semua pemirsa yang diberkati Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan kerinduan sekiranya Anda ingin bekerja sama menjadi partner pelayanan kami lewat setiap tayangan yang diudarakan oleh Pijar TV, Anda bisa mendukung kami lewat dana yang Anda salurkan melalui nomor rekening yang kami tayangkan di layar kaca. Dan seperti biasa, setiap saran, pendapat, tanggapan, atau kritikan kami nantikan, kirimkan di nomor SMS yang juga kami tayangkan di layar kaca Anda. Dan kami ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan, dan kami bersyukur Pijar TV boleh terus mengudara menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhir dari episode ini, saya mengajak Anda sekalian untuk berdoa bersama, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.